Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arsyad Hasan Abdul Aziz. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan materi berdasarkan modul 1 yang saya telah kembangkan sendiri, yaitu tentang pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Jadi, istilah korupsi di Indonesia pada mulanya hanya terkandung dalam khasanah perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat negara. Namun, karena penyakit tersebut sudah mewabah dan terus meningkat dari tahun ke tahun, bak jamur di musim hujan, maka banyak orang memandang bahwa masalah ini bisa mempengaruhi kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi negara. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan yaitu sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah penguasa yang korup dan derita rakyat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. Hal ini cukup berhasil, terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan persamaan dan kesejahteraan yang merata. Persoalan korupsi di negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi sudah membudidaya. Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama terhadap pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Korupsi berasal dari kata Latin corrumper, corruptio atau corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian atau profanity, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Dengan demikian, korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi Inggris, corruption, dari Prancis corruption, Belanda korupsi, dan akhirnya dari bahasa Belanda tersebut penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi korupsi. Kumamoto berpendapat bahwa korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi. Lebih lanjut, Kumamoto mengungkapkan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan atau non-violence dengan melibatkan unsur-unsur tipu, muslihat, guil, ketidakjujuran, deceit, dan penyembunyian suatu kenyataan atau concealment. Pentingnya implementasi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Di sisi lain, perguruan tinggi dapat menanamkan 9 nilai integritas yang dapat diejawantahkan melalui Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. KPK telah merilis 9 nilai integritas yang perlu dibangun guna mencegah tindak korupsi. 9 nilai integritas itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Di tingkat perguruan tinggi, penanaman 9 nilai itu sudah bisa diejawantahkan melalui Tridharma perguruan tinggi mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
Generasi muda harus membentengi dirinya agar tidak berperilaku koruptif. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Alasan mengapa peringatan anti korupsi perlu diajarkan di dunia pendidikan. Yang pertama, budaya korupsi Indonesia di tepi jurang. Korupsi sebagai budaya kolonial di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat parah. Budaya suka sama suka dalam melakukan korupsi menjadi tradisi yang sangat sulit diungkap. Kemudian memerangi korupsi di lingkungan terdekat. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi mentalitas dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang dalam proses pembelajaran, misalnya seorang siswa atau mahasiswa yang mencontek pada saat ujian. Sebenarnya inilah tindak korupsi nyata yang dilakukan dalam skala kecil. Kemudian memerangi korupsi dari lingkungan terdekat. Lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi adalah tempat pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif. Namun, faktanya memang kebanyakan peserta didik masih menjadi karakter sebagai hafalan materi pendidikan, bukan dilakukan secara implementatif. Nilai karakter yang sudah dipahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bukan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa ada pelaksanaan secara nyata. Kemudian, korupsi dari pandangan etika. Untuk melihat etis atau tidaknya suatu aktivitas diperlukan peninjauan terhadap 3 konsep dasar etika. Kita ambil contoh, jika korupsi terjadi pada pejabat publik dengan mengkorupsi uang negara ditinjau dari konsep dasar etika. 1. Teori deontologi. Teori hak perilaku yang negara menunjukkan bahwa hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dan uang negara baik secara langsung maupun tidak langsung telah diambil oleh para pelaku korupsi. Kemudian teori keadilan. Perilaku korupsi uang negara menunjukkan bahwa ada ketidakadilan di antara para pejabat publik. Mereka sama-sama bekerja mengabdi pada negara namun mendapatkan pendapatan yang berbeda dan bahkan bisa mendapat privilege yang berbeda jika koruptor ini tetap dirawat oleh negara. Kedua, teori teleologi. Dalam dunia etika, teori teleologi dari Christian Wolff, seorang filsuf Jerman abad ke-18, diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan. Teleologi mengenai benar mana buruknya suatu tindakan dilakukan. Teleologi mengerti benar mana buruknya suatu tindakan dilakukan. Teleologi mengerti benar mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Betapapun salahnya sebuah tindakan menurut hukum, tapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik. Kita semua paham bahwa kondisi memang tidak punya etika seperti dikatakan teori di atas tadi. Sekarang tinggal dalam penerapannya. Seseorang memilih untuk mau hidup beretika atau tanpa etika. Ya, jadi sekian dari pembahasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.